Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Mereka bernama Matt dan Rachel, di mana pada saat itu Rachel tengah hamil besar. Pada awalnya perjalanan mereka tampak lancar dan menyenangkan, hingga suatu ketika mereka menemukan jalan yang akan dilaluinya ditutup dan dialihkan. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti jalan sesuai arahan dari petunjuk. Tapi tiba-tiba, Matt menabrak sebuah pohon yang tumbang di jalanan. Matt, look out! Kecelakaan itu pun membuat mobil mereka rusak dan mogok. Selain itu, mereka kini terjebak di pinggiran hutan yang jauh dari keramaian. Lalu Matt mencoba menelepon bantuan untuk menderek mobilnya. Tapi sayangnya ponsel miliknya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Tanpa diduga, Matt melihat sebuah peternakan yang jaraknya tidak jauh dari mereka. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke peternakan itu dan mencari bantuan. Setelah memasuki area peternakan, mereka dihampiri pengendara mobil bernama Bobby yang menyuruh Matt dan Rachel segera pergi karena area ini adalah tanah pribadi. Meskipun Matt sudah menjelaskan jika dirinya dan Rachel mengalami kecelakaan, tapi Bobby tetap menyuruh mereka pergi dari area tersebut. Namun ketika mengetahui jika Rachel sedang mengandung bayi laki-laki, tiba-tiba si Bobby ini mau membantu mereka. Dirinya segera memberitahu istrinya bernama Agnes jika mereka akan kedatangan tamu sepasang suami istri yang tengah mengandung bayi laki-laki. Agnes yang mendengarnya menyuruh mereka agar segera datang ke rumah. Namun Matt dan Rachel yang berniat hanya ingin meminjam ponsel untuk menelepon tukang derek malah diajak menginap di rumah si Bobby dengan alasan jika malam ini akan ada badai di kampung tersebut. Dan pada akhirnya Matt dan Rachel mengikuti saran si Bobby untuk menginap di rumahnya. Namun dalam perjalanan, Rachel melihat seorang gadis berbaju hitam yang menatap ke arahnya. Setibanya di rumah Bobby, Matt dan Rachel disambut oleh Agnes dan dua anaknya bernama Luke dan David. Agnes pun tampak bersemangat menyambut mereka, terutama pada Rachel yang sedang hamil. Selain itu, Agnes juga telah menyiapkan kamar untuk Matt dan Rachel yang membuat sepasang suami istri ini tampak senang. Tapi tiba-tiba, Rachel dibuat terkejut ketika melihat kembali sosok gadis berbaju hitam di balik jendela. Namun ketika Matt memeriksanya, gadis itu telah menghilang. Singkat cerita, ketika makan malam, Rachel menanyakan gadis yang dilihatnya yang ada di foto dengan Agnes dan Bobby. Agnes menjawab jika gadis itu adalah putrinya bernama Faith yang dia adopsi, begitu juga dengan Luke dan David. Saat kembali ke kamar, Matt dan Rachel mulai merasa curiga dengan keluarga Agnes, yang mana Rachel merasa jika ada suatu hal mengerikan yang disembunyikan oleh keluarga Agnes. Melihat Rachel tampak stres, Matt berusaha mengajaknya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba Rachel terbangun dan tidak melihat Matt di sampingnya. Dia melihat sosok Faith yang sedang menangis di hadapan orang tuanya yang tewas. Selain itu, Faith mengatakan jika nama aslinya adalah Ellie Adams. Ternyata Rachel bermimpi dan segera memberitahu Matt jika Faith adalah Ellie Adams, keluarga yang menghilang selama berbulan-bulan. Rachel pun mengajak Matt untuk segera pergi dari sini. Secara diam-diam, Matt dan Rachel berencana untuk kabur. Tapi saat akan keluar rumah, mereka dikagetkan dengan kehadiran Bobby yang hanya diam sambil menatap Matt dan Rachel. Matt mengatakan terima kasih untuk semua bantuannya. Tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh Luke dan David yang membawa bedil shotgun. Dengan ujug-ujug, mereka semua menghantam Matt dan Rachel sampai pingsan.
Ketika tersadar, keadaan Rachel sudah terikat dengan rantai dan dia menanyakan tentang keberadaan Matt. Yang dijawab oleh Agnes, jika Matt kini sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Rupanya Matt sedang akan dikubur oleh Luke dan David. Namun sebelum dieksekusi, mereka menelanjangi Matt dahulu. Dan ketika Luke akan menyembelih Matt yang tak sadar, David menyuruhnya untuk dikubur hidup-hidup saja. Sebagai hadiah terakhir, Luke melemparkan jar cok ke dalam peti mati Matt. Wait. He wakes up. Sedangkan Rachel tampak sedang melahirkan bayinya yang dibantu oleh Agnes. Dan ketika proses persalinan selesai, ternyata bayi Rachel bukanlah laki-laki melainkan perempuan. Agnes dan Bobby pun membawa pergi bayi itu dan meninggalkan Rachel begitu saja. Tak lama kemudian, Rachel berhasil melepaskan ikatan rantai dari tangannya. Rachel berencana akan menyerang Agnes dengan benda yang disembunyikannya. Benar saja, Rachel pun langsung menghantam Agnes dengan benda yang dipegangnya. Tapi sayangnya, Rachel berhasil dilumpuhkan oleh semua orang di sana. Kemudian Rachel dibawa ke sebuah gudang penyimpanan jerami. Selain itu, Agnes dengan paksa memompa ASI dari Rachel untuk diberikan pada bayinya. Singkat cerita, malam pun tiba, yang mana Matt tersadar dengan menyalakan gasolin. Dia menyadari jika dirinya dikubur dalam sebuah peti mati. Dengan sekuat tenaga, Matt berusaha keluar dari peti mati tersebut. Sekian lama berusaha, akhirnya Matt berhasil keluar dari kuburan itu. Dengan keadaan bubu lucun, Matt berusaha untuk mencari bantuan. Tanpa diduga, Matt menemukan sebuah air terjun yang akan dia gunakan untuk minum dan membersihkan dirinya. Selain itu, dia juga menemukan sehelai kain yang akan dipakai untuk menutupi itu. Di sisi lain, Rachel yang baru tersadar langsung mengambil makanan yang dibawa oleh Ellie. Rachel pun berterima kasih dan meminta bantuan Ellie untuk melepaskan ikatannya. Tapi yang ada, Ellie malah pergi begitu saja. Sementara itu, akhirnya Matt menemukan dua orang pemuda yang sedang berkemah. Dia pun meminta tolong dengan menjelaskan tentang semua kejadian yang dia dan Rachel alami kepada dua pemuda itu. Tapi yang ada, mereka malah menganggap Matt sebagai orang gila yang sedang abok. Karena tak ada pilihan, Matt pun melakukan baku hantam kepada para pemuda itu. Hingga akhirnya Matt mendapatkan petunjuk untuk menuju ke jalan raya. Dia pun melemparkan pisau agar para pemuda itu bisa membuka ikatannya dan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, tampak Luke dan David sedang berbicara pada Agnes, di mana mereka menawarkan rencana agar Agnes dapat memiliki bayi perempuan, yang tak lain dengan membiarkan mereka untuk berhubungan dengan Rachel. Tapi yang ada, Agnes justru ngamuk dan menyuruh mereka keluar. Tapi karena penasaran, Luke dan David pun nekat untuk berhubungan dengan Rachel. Untung saja, Matt datang tepat waktu dan langsung menghantam mereka sampai modar. Melihat Matt masih hidup membuat Rachel tampak senang. Dia mengatakan jika bayinya telah lahir. Namun saat mereka akan pergi untuk mencari bantuan, rupanya Bobby sudah menunggu mereka dengan membawa bedil FF. Melihat kedua anaknya tewas, Bobby pun menembakkan bedil FF-nya.
Dengan cepat, Matt langsung melindungi Rachel dan menyuruhnya lari. Alhasil, Matt pun harus tewas di TKP. Selain itu, si Bobby juga menghantam Rachel sampai pingsan. Ketika tersadar, Rachel melihat Ellie sedang berusaha melepaskan ikatan mereka. Sedangkan Agnes tampak sedang merias Luke dan David dan menganggap mereka masih hidup. Di saat itu, Bobby berusaha untuk menenangkan Agnes dan menyuruhnya untuk merelakan kepergian dua anaknya itu. Singkat cerita, Agnes dan Bobby telah menguburkan kedua anaknya. Tapi anehnya, di tempat itu terdapat 3 batu nisan. Sedangkan di tempat lain, Rachel dan Ellie berhasil membongkar bata untuk bebas dari ikatannya. Mereka pun memotong rantai yang mengikat badannya menggunakan tang besi. Dan kemudian mereka berhasil menemukan bayi Rachel yang membuat Rachel tampak bahagia. Tak lama dari itu, Rachel dan Ellie segera bersembunyi dengan kedatangan Bobby. Setelah mengambil alat pompa ASI, Bobby pun kembali pergi yang disusul dengan keluarnya Rachel dan Ellie. Bobby yang menemukan Rachel menghilang dari gudang segera mengambil bedil FF-nya dan kembali ke dalam rumah. Dengan menodongkan bedilnya, Bobby menemukan Rachel yang sedang menggendong bayinya, yang mana Rachel meminta agar Bobby membiarkan dirinya untuk memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Tapi tiba-tiba, Rachel menusuk Bobby dengan pisau yang disembunyikannya hingga modar. Kemudian Rachel pun segera mengambil ponsel di jenazah Bobby untuk menelpon polisi. Tak lama kemudian, Agnes datang dan membuat Rachel terkejut ketika melihatnya membawa bedil shotgun. Tapi anehnya, Agnes pergi begitu saja dengan mengendarai traktornya. Dengan perasaan was-was, Rachel berencana membawa kabur bayinya dan Ellie menggunakan mobil Bobby. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan kunci mobilnya dan malah melihat Agnes yang mendekatinya, di mana dia menyuruh Ellie untuk membawa bayinya jika dirinya tidak selamat. Kemudian dengan membawa bedil Bobby, Rachel keluar untuk menghadang Agnes. Sampai terjadilah adu tembak yang membuat Rachel terluka. Ketika Agnes akan mengambil bayinya, Rachel langsung menghantam dan menjedotkan kepalanya ke aspal hingga ngagoler. Di akhir film, para polisi dan ambulan pun mulai berdatangan ke TKP dan segera menolong Rachel dan Ellie. Tapi tiba-tiba, Agnes kembali muncul yang dengan cepat para polisi langsung menembaknya hingga modar. Setelah semuanya berakhir, Rachel mengatakan jika dia selamat bersama Ellie Adam yang menghilang berbulan-bulan. Tapi seketika itu juga Ellie menghilang. Ternyata sosok yang selama ini membantu Rachel adalah arwah dari Ellie yang sudah meninggal. Dan 3 batu nisan di scene sebelumnya, salah satunya adalah nisan Ellie. Pada akhirnya, Rachel dan bayinya dibawa ke dalam ambulan untuk segera diobati. Dan film pun tamat. Ending yang sarek-sek.